Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di channel Fidrianingsi ya. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman belajar bareng gimana cara membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman disajikan data transaksi seperti ini, kemudian teman-teman diminta membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, dari persamaan dasar akuntansi tersebut, teman-teman langsung diminta menuliskan laporan keuangannya. Kira-kira teman-teman udah bisa belum? Oke, kalau misalnya teman-teman masih ragu, masih belum yakin, silakan ikuti penjelasan saya sampai akhir video ini ya. Oke, karena di kesempatan kali ini kita akan membuat laporan keuangan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah produknya akuntansi, karena akuntansi tersebut adalah ilmu yang kegiatannya adalah mengolah informasi transaksi. Nah, informasi-informasi transaksi ini kemudian dijadikan ke dalam beberapa part laporan keuangan yang akan digunakan oleh para stakeholder dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, para stakeholder ini siapa? Ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal juga. Kalau teman-teman penasaran, silakan buka video saya sebelumnya ya yang membahas tentang ruang lingkup akuntansi. Sedangkan laporan keuangan ini pada dasarnya terdiri dari 5 macam, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan atau biasa disingkat dengan CALK. Namun untuk menghemat waktu kita, di kesempatan kali ini karena kita juga akan membahas soal, jadi pembahasan soalnya kita fokuskan dalam 2 poin dulu. Yang pertama, kita akan membuat persamaan dasar akuntansinya. Yang kedua, kita akan membuat laporan keuangan yang pertama, yaitu neraca. Biar informasi ini tetap lanjut dan nggak terputus sampai di sini, teman-teman silahkan aktifkan lonceng notifikasinya ya untuk mendapatkan update informasi video berikutnya. Sekarang kita bahas dulu neraca. Apa itu neraca? Neraca ini sama dengan persamaan dasar akuntansi. Kenapa? Karena di dalam persamaan dasar akuntansi yang kita bahas adalah aktiva sama dengan utang dan modal. Nah, itu juga yang akan kita inputkan ke dalam neraca, cuman dalam versi yang berbeda. Kalau di dalam persamaan dasar akuntansi itu seluruh transaksi udah include, cuman yang diterangkan di sana tetap aktiva, utang, dan modal. Akan berbeda modelnya pada neraca, karena neraca ini sudah produk akhir, yaitu laporan keuangan. Oke. Nah, di dalam neraca ini, akun aktiva, utang, dan modal itu akan kita susun secara berurutan. Nah, urutannya seperti apa sih? Untuk aktiva dan utang itu kita susun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Likuiditas ini maksudnya apa? Untuk aktiva, kita menyusunnya dimulai dari aset yang paling cepat dicairkan menjadi uang tunai. Jadi aktiva ini kita susun dulu dari aktiva lancar, baru kemudian aktiva tetap. Aktiva lancar biasanya terdiri dari kas, utang, usaha. Sedangkan aktiva tetap itu berbentuk peralatan dan juga gedung dan sebagainya ya. Kemudian modal. Untuk modal itu kita susun berdasarkan tingkat kekekalannya atau tingkat keawetannya. Biasanya kita utamakan dulu modal si pemilik, baru nanti kemudian jika ada modal yang berasal dari sumber pendanaan, maka ditaruh di urutan berikutnya. Nah, kapan sih neraca ini kita buat? Neraca dibuat tergantung permintaan perusahaan. Bagaimana perhitungan periodenya tergantung kebutuhan perusahaan. Bisa jadi akhir bulan, bisa jadi akhir semester, dan bisa juga akhir tahun. Oke. Kemudian, informasi apa aja sih yang bisa kita ketahui dari neraca ini? Ada 3 informasi yang bisa kita ketahui dari neraca. Yang pertama, likuiditas.
Yang kedua, solvabilitas, dan yang ketiga, fleksibilitas. Likuiditas adalah dengan data neraca yang diberikan, kita bisa melihat secara langsung jumlah kekayaan perusahaan. Apakah kekayaan perusahaan tersebut liquid atau enggak. Kalau misalnya aset lancar perusahaan lebih tinggi dari utang lancarnya, maka perusahaan tersebut bersifat liquid. Artinya nilai kekayaannya lebih besar daripada utangnya. Kemudian untuk solvabilitas. Solvabilitas adalah dari neraca tersebut kita juga bisa mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Kira-kira sanggup nggak sih perusahaan ini membayar utang jika dikasih utang? Nah, informasi ini biasanya akan dipergunakan oleh para si kreditur, orang yang akan memberikan utang kepada perusahaan. Apabila jumlah asetnya lebih tinggi daripada utang, maka perusahaan tersebut bersifat solvable. Maka nanti para kreditur akan bisa mempertimbangkan untuk memberikan pendanaan kepada perusahaan dalam bentuk pemberian utang. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan mendapatkan tambahan modal dari luar. Nah, tambahan modal dari luar yang berhubungan dengan tambahan modal dari luar ini berasal dari investor. Jadi dari data yang ada di neraca, investor bakal mikirin kira-kira perusahaan ini fleksibel nggak sih kalau dikasih tambahan modal. Nah, kita ngitung fleksibelnya gimana? Kalau misalnya porsi modal perusahaan lebih besar dari utangnya, berarti perusahaan tersebut bersifat fleksibel dan akan mudah mendapatkan tambahan dana dari kreditor. Nah, bagaimana sih cara perusahaan menilai tingkat likuiditas, solvabilitas, sama fleksibilitasnya? Yaitu dengan membandingkan neraca periode saat ini dengan periode sebelumnya, atau jika ingin membandingkan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitasnya dengan perusahaan lain yang sejenis, maka bandingkan dengan data neraca perusahaan yang sejenis. Nah, perusahaan yang sejenis ini kita kenal juga istilahnya dengan benchmarking. Nah, kira-kira itu informasi yang harus teman-teman ketahui seputar neraca. Oke, sekarang kita, kalau teman-teman sudah paham sampai di sini, sekarang kita langsung membahas contoh soalnya. Di sini data transaksinya lumayan banyak, mudah-mudahan teman-teman masih sabar ya sampai akhir video ini. Oke, langsung saja. Untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih bengong, gimana sih cara memisahkan data transaksi ini nanti masuknya ke akun mana ya? Kalau ini masuknya ke akun mana ya? Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman, di sini sudah saya bikin langsung kotak-kotaknya. Jadi kotak yang di tepi ini, 2 kolom di tepi ini sengaja saya bikinkan untuk teman-teman yang masih pemula banget, yang belum paham cara menggolongkan akun. Oke, di sini kita tulis nilai debit dan di sini kredit. Oke, sekarang langsung kita bahas ya. Yang pertama, MR menginvestasikan uangnya ke dalam usaha servis kendaraan bermotor sebesar 240.000. Kalau memasukkan uang ke dalam perusahaan, berarti yang bertambah adalah kas dan juga modal. Oke, sekarang dia membeli peralatan servis 90.000 ya. Berarti yang bertambah adalah peralatan. Peralatannya. Berarti peralatannya bertambah sebesar 90.000. Kemudian apa lagi? BHP. BHP ini nanti maksudnya ke BHP-nya berapa? 80.000 ya. Oke, kita tulis seperti ini. Nah, yang tersebut berarti totalnya berapa nih? 90.000 tambah 8.000 berarti 170.000 ya. Oke. Berarti total belanjanya adalah 170.000. Dan ternyata yang baru dibayar itu adalah 30.000 kan? 30.000 berarti kasnya yang keluar cuma 30.000. Oke.
Sementara karena di sini kasnya keluar cuma 30.000, sementara total belanjaannya 170.000, berarti ada utang dong. Utang 140.000 ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung memasukkannya ke dalam akun-akun persamaan dasar akuntansi ya, kalau sudah dibikin seperti ini. Kemudian, memperoleh pendapatan servis yang dibayar tunai 534.000 dan yang belum dibayar adalah 315. Oke, berarti di sini, yang pertama di sini modal. Berapa modal ditambah di sini? Yaitu 534.000 ditambah 350.000. Nah, jadi kalau pertambahan modal itu kita tulis jumlah seluruh pendapatan yang kita terima, walaupun belum masuk ke dalam kas kita semua, tapi di dalam modal itu sudah kita tuliskan totalnya. Nah, nanti berbedanya di bagian kredit. Di bagian kredit berarti yang masuk ke kas baru sebesar 534.000. Kemudian yang belum dibayar 350.000 masuknya kemana? Masuknya ke kolom piutang sebesar 315.000. Kemudian diterima pembayaran dari langganan 7 Juli. Yang tadinya ngutang 350. Yang tadinya berhutang 315.000 sekarang melakukan pembayaran sebesar 200.000. Berarti apa yang terpengaruh di sini? Berarti uangnya masuk dong ke kas sebesar 200.000. Oke, kemudian di sisi lain utangnya berkurang sebesar, di sisi lain piutang ya. Di sisi lain piutangnya berkurang 200.000. Bagaimana dengan di sisi kredit? Tidak ada yang terpengaruh. Kemudian membayar gaji anggota. Kalau yang sifatnya membayar-bayar, yang mengeluarkan kas itu berarti yang terpengaruh adalah kas dan modal. Berarti kasnya berkurang sebesar pembayaran, yaitu 100.000. Kemudian membayar lagi beban listrik dan air. Ya, kalau misalnya bayar lagi beban listrik dan air, berarti ya kas dan modal kurang lagi dong. Nah, kemudian MR ini mengambil uang untuk keperluan pribadi. Ya, sama ya. Kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi, itu dikenal juga dengan istilah privat pemilik. Nah, itu sama, mengurangi kas dan modal juga. Kemudian membeli BHP dari toko MC sebesar 23.000, tapi ngutang. Berarti kalau ngutang, kasnya nggak keluar dong. Oke, berarti di sisi debit yang bertambah adalah nilai BHP-nya. Sedangkan yang di sisi kredit terbentuklah utang. Oke. Kemudian membayar beban iklan. Nah, segala yang membayar-bayar itu mengurangi utang dan modal. Kemudian membayar biaya pemeliharaan perusahaan kepada perusahaan DC sebesar 16.000. Sama ya, mengurangi kas dan juga modal. Membayar sewa bulanan, mengurangi kas lagi dan modal. Membayar gaji pegawai, mengurangi kas lagi dan modal. Kemudian membayar biaya lain-lain, sama. Membayar biaya iklan, juga ya. Nah, oke. Dari sini, analisis transaksi udah selesai kita lakukan. Sekarang kita mau hitung, ada berapa buah sih akun yang harus kita buat di dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama udah pasti terdiri dari harta. Nah, ada berapa kolom yang harus kita buat? Oke, ingat saja di dalam persamaan dasar akuntansi terdiri dari harta, utang, dan modal. 3 akun tersebut pasti ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Berarti teman-teman tinggal nulis mana yang termasuk ke dalam harta dan mana yang termasuk utang dan modal. Kalau utang dan modal udah jelas judulnya ya. Sementara kalau untuk harta atau aset itu bagiannya banyak.
Di dalam soal ini kita punya 4 bagian. Nanti teman-teman bisa cek ulang lagi ya. Oke. Nah, nanti bisa cek ulang lagi di sini yang sudah saya bahas. Di sini sengaja saya bikinkan kolomnya seperti ini. Aktiva. Aktiva merupakan aset-aset perusahaan, mulai dari aktiva lancar sampai aktiva tetap. Sedangkan pasiva berisi dari utang usaha dan modal. Dan jangan lupa bagi teman-teman, apabila membuat persamaan dasar akuntansi, pastikan membuat judulnya ya, yang terdiri dari 3 baris ini. Judul pertama menjelaskan kegiatan transaksi, yaitu persamaan dasar akuntansi, kemudian nama usahanya, kemudian periodenya. Oke. Sedangkan untuk bagian kolom-kolom ini silakan nanti disesuaikan saja berdasarkan analisis yang tadi sudah kita lakukan. Berapa kolom yang kita perlukan untuk membuat persamaan dasar akuntansi ini. Di bagian tepi kita isi dengan saldo, kemudian tanggal transaksi, kemudian aktiva. Urutkan aktiva ini dari berdasarkan yang paling liquid dulu ya, harta lancar. Harta lancarnya di sini kas, piutang usaha, BHP, dan alat servis ini termasuk ke dalam aktiva tetap karena ini peralatan. Oke, sedangkan BHP adalah perlengkapan. Perlengkapan termasuk ke dalam aktiva lancar. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat sekilas ya yang sudah saya masukkan. Di sini datanya sudah saya masukkan, investasi awalnya masuk ke kas dan modal, kemudian pembelian peralatan secara kredit, mempengaruhi kas, mempengaruhi nilai peralatan, dan juga BHP itu sendiri, kemudian mempengaruhi kolom utang. Oke, silakan teman-teman lihat sekilas, nanti disesuaikan, silakan dikerjakan di rumah ya. Untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang kuliah di UT, mungkin bisa buka modul pengantar akuntansinya itu di latihan yang modul pertama halaman 137 ya. Silakan nanti dicek, silakan dikerjakan, terus nanti dicocokkan dengan yang saya kerjakan ini, kira-kira sama atau enggak. Nah, kemudian mungkin ada yang mengecoh teman-teman dari soal ini atau ada yang meragukan gitu dari contoh soal ini ya. Kalau besok-besok teman-teman ketemu soal yang seperti ini, di sini kan tertulis untuk utang tersebut MR menulis surat wesel 1 tahun bunga 9% nominal 140.000 ya. Mungkin teman-teman nanti kebingungan. Ini kalau kita membayarnya nanti ini kita hitung nggak sih bunganya? Kemudian di mana kita taruh akunnya gitu ya. Nah, itu nggak kita hitung dulu, nggak kita perhati dulu. Kenapa? Karena yang kita buat saat ini adalah laporan yang akan kita buat adalah persamaan transaksi, persamaan dasar akuntansi untuk bulan Juli 2022 ini. Sementara utang ini baru akan kita bayar tahun depan. Nah, jadi nggak usah kita pikirin dulu embel-embel yang di belakang ini ya. Kita fokus dulu sama nilai utang dan apa yang dibelinya. Oke? Jadi nggak usah terpengaruh dulu. Nah, ini silahkan teman-teman lihat sekilas dulu. Mungkin nanti bisa di pause-kan aja videonya kalau teman-teman perlu mempelajari ini ya untuk melihat perbandingan yang saya kerjakan ini dengan yang teman-teman kerjakan. Nah, kemudian kan ada itu ya di tanggal 29 itu ada 2 transaksi yang sifatnya mengurangi kas dan juga modal ya. Di sini membayar biaya pemeliharaan dan juga membayar sewa bulanan. Nah, untuk transaksi di tanggal yang sama, itu boleh teman-teman tulis langsung seperti ini. Atau kalau misalnya pengen lebih perfect lagi, boleh dipisah ya. Jadi teman-teman kalkulasikan satu persatu transaksinya, lalu dibikin saldonya seperti ini juga boleh. Kalau enggak, ya langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau di sini saya langsung gabung aja ya. Nah, kayak gini di tanggal 30 ini ada 3 transaksi yang membayar-bayar semuanya. Jadi langsung saya tulis. Walaupun sifatnya yang menambah kas, menambah modal, tapi kalau masih di tanggal yang sama itu boleh kita tulis langsung kita tulis seperti ini atau kita pisah-pisah juga nggak apa-apa ya.
Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video persamaan dasar akuntansi ini, kalau misalnya belum paham, wah ini kok nggak dijelasin ya, saya nggak paham loh ini datangnya dari mana, ini ngitungnya gimana, silakan nanti teman-teman buka video persamaan dasar akuntansi saya di beberapa video sebelumnya ya. Saya kayaknya udah 4 atau 3 video persamaan dasar akuntansi, di sana udah saya bahas detailnya, jadi nanti silakan teman-teman pelajari di video tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung melihat neracanya nih. Di sini neracanya saya punya 2 model. Boleh modelnya model lurus seperti ini, model leret ke bawah, atau boleh juga ke samping seperti ini. Nah, di dalam neraca ini kita mau melihat perbandingan nilai aktiva dan juga utang dan modalnya. Kira-kira nanti nilai aktivanya sama nggak sih dengan nilai utang dan modal? Oke, itu yang mau kita lihat dari neraca. Nah, sumber informasi ini dari mana? Ya, dari persamaan dasar akuntansi. Tapi teman-teman udah tahu belum? Ngambilnya ini datanya dari mana sih? Oke, sekarang kita lihat lagi persamaan dasar akuntansi kita ya. Nah, untuk judulnya sendiri, neraca ini sama dengan judul di dalam persamaan dasar akuntansi ini. Kita mulai dulu, cuman kalau di sini kita kasih nama usahanya dulu, kemudian neraca, baru kemudian periodenya. Untuk penyusunannya, kita mulai dari aktiva dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan, aktiva dimulai dari tingkat likuiditasnya dulu, begitupun dengan utang. Nah, untuk aktiva dimulai dari tingkat likuiditasnya dulu, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian baru kita bandingkan dengan utang dan modal. Sekarang kita lihat dulu gimana cara ngambilnya ya. Nah, kita ngambilnya gampang aja, yaitu dari data dari hasil saldo akhir kita. Oke. Nah, di sini kan udah ada nih aktiva sama pasiva ya kan. Nah, aktiva kita di sini hasil akhir yang ini loh. Ini kas, ini piutang, ini perlengkapan atau BHP, ini ketiganya adalah aktiva lancar. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam nilai neraca, kemudian kita jumlahkan. Oke, paham ya? Kemudian kita lihat aktiva tetap. Di sini aktiva tetapnya adalah peralatan servis. Nah, kita masukkan lagi ke dalam aktiva tetap. Kemudian nilai aktiva lancar sama aktiva tetap ini kita jumlahkan sehingga diperolehlah angkanya 749.000. Oke, angkanya terlihat ya. Kemudian untuk utang usaha ya sama, kita lihat di sini. Di sini utang usahanya 163.000, sedangkan modalnya 586.000. Nah, kedua ini kita pindahkan ke dalam neraca, kemudian kita jumlahkan. Maka hasil yang diperoleh juga sama, 749.000. Itu makanya tadi di awal sudah saya bilang kalau neraca sama dengan persamaan dasar akuntansi. Karena yang dibahasnya di sana adalah perbandingan antara aktiva, utang, dan modal. Apakah nilai aktiva seimbang dengan nilai utang dan modal. Oke teman-teman, sekian informasi untuk hari ini. Jika menurut teman-teman informasi ini bermanfaat, silahkan share ke teman yang lainnya. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya tentang laporan laba rugi. See you next time and bye-bye.